sekarang berkembang secara organisasi BB-nya adalah Pak Andre. Dia juga salah satu senior saya di top juri nasional. Mohon izin. Jadi untuk yang sesepuh bonsai yang ada di Kabupaten Malang atau Malang Kota, saya juga mohon izin kalau mungkin ada yang suatu hal yang kurang berkenan atau kurang pas dalam penyampaian pemahaman bonsai, saya mohon maaf dan tolong diingatkan. Jadi saya langsung aja ya, bahwasanya dalam berbonsai sebenarnya kita harus sejak awal kita harus punya 3 kerangka pemahaman bonsai. Yang pertama sempat disinggung Pak Artani itu adalah keilmuannya, ilmu menyangkut botani dan pengenalan spesies. Saya ingat waktu dulu ketika belajar bonsai di Batu, Bapak selalu bilang jangan buru-buru bentuk pohon, yang penting gue bisa ngambil fisik dan subur. Pesan beliau seperti itu. Jadi saya selalu belajar botaninya dulu dan kenal spesiesnya, baru kita mulai belajar membentuk bonsai. Dan perkembangan bonsai sekarang ini begitu pesatnya dan inovasi teman-teman seniman bonsai juga luar biasa karya-karyanya, sehingga perkembangan bonsai sekarang ini sudah mengenal 3 kacamata aliran. Yang pertama itu naturalis, yang kedua ekspresionis, yang ketiga surrealis. Nah, 3 kacamata ini yang selama ini jadi parameter juri-juri kita untuk mengapresiasi karya seni teman-teman seniman bonsai. Jadi nanti saya jelasin ya. Jadi saya akan jelasin di awal dulu bahwa bonsai itu yang harus kita pegang yang pertama, satu, ilmuannya, menyangkut botani dan spesiesnya. Yang kedua adalah filosofinya. Yang ketiga adalah teknik. Nah, sebelum kita membahas tiga ini ya, kerangka pemikiran yang harus kita usul, yang pertama-tama kita harus sadar dulu apa itu bonsai. Kalau apa itu bonsai, orang udah banyak tahu ya, pada literatur dan sebagainya, asal dari Jepang dan bla bla bla, adalah tanaman yang ada di wadahnya atau tanaman yang dikecilkan. Itu yang disebut apa itu bonsai. Nah, sekarang kalau bonsai adalah, kalau menurut teman-teman, kalau apa itu bonsai, tanaman yang ada di dalam wadah. Apa itu bonsai? Apa itu bonsai? Tanaman yang ada di dalam pot atau tanaman yang dikecilkan dalam pot. Tapi kalau bonsai adalah, karena ini yang dasar sekali teman-teman harus pahami, sehingga ketika teman-teman berbonsai benar-benar sadar apa yang dilakukan. Mungkin kalau ada yang bisa menjawab bonsai adalah, akan dapat souvenir kaos dari Mas Ferry atau Mas Igur. Guru karuan saya jawab, tenang. Bener tak enggak no. Kalau dikatakan bonsai adalah seni rancang bangun. Yang harus teman-teman harus sadar di awal. Bonsai sengaja dirancang dan dibangun, benar nggak? Itu yang dikatakan rekayasa. Sejak awal kita membuat bonsai itu kental dengan rekayasa. Yang dikatakan seni bonsai adalah seni rancang bangun. Kalau nggak dirancang, nggak dibangun, nggak mungkin jadi bentuk seperti ini. Yang gitu. Kalau apa itu bonsai? Tanaman yang dikecilkan. Kalau bonsai adalah apa? Seni rancang bangun. Seni rancang bangun. Nah, seni rancang bangun, ketika kita sadar bonsai adalah dirancang dari bangun, kita harus ingat mediumnya adalah tanaman yang tumbuh secara dinamis. Butuh pengarahan dan dibentuk, butuh pemotongan dan sebagainya untuk mencapai suatu wujud. Jadi pertama rekayasa, yang kedua dinamis. Kita harus tahu bahwa medium kita adalah pohon yang tumbuh dan berkembang secara dinamis.
Dan yang ketiga, dalam membuat suatu konsep itu syarat mutlaknya harus bisa diterima rasa dan logika bagi penikmat. Jadi teman-teman kadang-kadang kan ngomong seni itu bebas, benar, seni itu bebas. Tapi tuntutannya harus bisa diterima rasa dan logika. Karena seni bonsai adalah seni rancang bangun, tuntutannya harus bisa diterima rasa dan logika. Dan yang terakhir, tuntutan dari bonsai itu jejak campur tangan manusianya harus minimal. Karena kita tahu bonsai cegangan dari bangun menggunakan alat bantu dan sebagainya. Di samping bisa diterima rasa dan logika, dia harus memenuhi syarat jejak campur tangan manusianya minim. Itu yang dikatakan di bonsai adalah natural atau alami. Jadi di bonsai, pemahaman di bonsai yang katakan natural atau alami itu bukan gaya atau model. Yang dikatakan natural atau alami di bonsai itu jejak campur tangan manusianya minim. Makanya di kelas kontes bonsai itu ada di kelas utama. Di utama kan ya udah tidak boleh menggunakan alat bantu, alat dan sebagainya. Nah, itu pengertiannya, tuntutannya harus alami, jejak campur tangan manusianya minim. Nah, di samping itu kita sudah sadar kalau kita dengan makanya ada kelas regional, media, utama. Begitu utama sudah tidak diperkenankan untuk tuntutan jejak campur tangan manusianya minim. Nah, itu yang harus kita sejak awal sudah berbonsai itu sadar seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Ya. Mas Benny, yang dikatakan jejak dari bonsai karena barangnya juga bagus, itu utama. Tapi masih Di pertama, rekayasa. ya. Seni bonsai adalah seni rancang bangun. Sengaja dan rancang dengan menggunakan alat bantu, wiring, bending, cutting dan sebagainya. Nah, kita udah meninggalkan jejak kawat. Itu kan jejak. Jadi tetap aja tuntutannya walaupun di kelas utama, walaupun lepas kawat tuntutannya harus minim. Kalau kita sempurna nggak mungkin, bonsai nggak ada yang sempurna. Kalau kita ngomong sempurna harus hilang yang punya alam, tinggal yang kita tombok. Nah, makanya saya tegaskan, orang kan kita bareng-bareng kan sering ngomong, bonsai itu natural, bonsai ini alami. Apa pengertian natural dan alami? Rata-rata teman-teman kan ngomong natural atau alami kan gaya atau model. Oh ya dialami loh. Maksudnya seperti dialami itu jejak campur tangan manusianya minim. Jadi jangan salah pengertian. Yang dimaksud minim itu jejak campur tangan manusianya hilang. Syukur-syukur memang tidak terlihat. Itu mas, ya, ini. Jadi kalau bekas bikinan kawat itu jejak. Tapi kita tahu, sadar. Seni bonsai adalah seni rancang bangun, sengaja dan dirancang dan dibangun dengan menggunakan alat bantu, ya kan? Tapi tuntutannya tetap harus minim. Makanya ada jenjang regional, masih kelihatan jejaknya, tahapannya remaja, remaja, tahapannya dewasa, terutama tahapannya sampai tua. Nah, itu pengertiannya udah campur tangan manusianya harus minim, alat bantunya juga udah harus. Makanya kalau di utama ada kawat aja, bending ini aja udah diingatin nggak bisa, nggak dilepas ya nggak bisa dinilai. Karena itu aturan mainnya seperti itu. Jadi kita itu mulai dari prematur naik ke remaja, regional naik ke madya ke tahapan tua itu tuntutannya seperti itu. Makanya sampai PBBI membikin koridor kelasnya itu kan untuk mewadai. Kalau kita semua dituntut langsung untuk jejak campur tangan manusianya hilang, kontes-kontes bakal sepi. Karena wis jelas oleh bendera ini kan terus bercuma. Gitu. Monggo yang lain.